kenal Yuli Sumpil kan? Kenal. Sowan ke rumahnya itu barusan kemarin itu. Ya. Barusan gitu. kemarin. Ya aku juga sudah minta pendapatnya. Pendapatnya mau nggak damai sama bonek terus. Assalamualaikum dulur, jumpa lagi di channel Special ID 35. Salam satu nyali, Wani. Oke lur, hari ini saya kedatangan tamu dari tonggo sebelah ya, dari Malang. Ini adalah Mas, siapa Mas? Restu. Mas Restu. Lalu mbaknya? Mbak Soraya. Ini istri Mbak saya. Soraya. Oh, istrinya Soraya, sendiri ya. ya. Nah, ini adalah admin atau yang punya channel Sortu Family ya, yang kapan hari bikin channel bakar logo Persebaya dapat uang itu inspirasinya itu buat challenge itu dari mana? Gini Mas ya, sebelum saya beranjak ke pembicaraan, mungkin saya akan menyapa dulur-dulurku dari Surabaya ya. Salam satu nyali, Wani. Wani, Ya. Wani. Jadi meskipun saya pakai baju Arema, toh buktinya saya juga bisa bilang salam satu nyali Wani. Soalnya kenapa? Karena saudara-saudara juga banyak di Surabaya. Oh, saudaranya saudaranya di ada di Kenjeran. Gitu. Terus saya juga tak lupa juga menyapa kepada kawan-kawan saya Aremania dan Aremanita, salam satu jiwa untuk Indonesia. Soalnya kenapa saya bilang salam satu jiwa untuk Indonesia? Karena dari Malang untuk Indonesia. Bukan cuma Arema ini bukan cuma di Malang aja, tapi buat Indonesia juga. Gitu. Soalnya kan nawak-nawak Malang kan juga perantauan di Indonesia kan banyak gitu. Nawak-nawak itu Nawak-nawak itu kawan-kawan. Oh, biasanya logatnya memang Logat Malangan memang dibalik ya, dibalik-balik. dibalik. Iya. Lah sampai tahu sejarahnya kenapa logat Nah. Malangan dibalik? Kenapa? Tahu enggak? Belum tahu. Soalnya dulu pas kita waktu waktu dijajah Kota Malang dijajah oleh Belanda dulu. Itu bahasa Belanda itu juga bisa bahasa Jawa gitu loh. Bisa bahasa Jawa. Jadi Belanda itu jadi nyamar dia ke Malang itu memata-matai pahlawan-pahlawan Malang itu, dia kan bisa bahasa Jawa jadi bisa. Oh, Nah, gitu. Jadi akhirnya bahasa biar nggak tahu. kalau Belanda bisa bahasa Jawa di mata-matai. Lah, terus arek-arek Malang, anak-anak Malang ini gimana caranya biar pihak musuh ini gak tahu perbincangan kita mata-matai, karena waktu itu penjajah juga pinter kan bahasa Jawa. Lah, aslinya timbulnya boso walikan dibalik. Boso walikan. Nawak-nawak Aremania, kawan-kawan Aremania. Utas satu. Nah, terus kembali ke topik panjenengan tadi. Nah, ya. Inspirasinya atau alasan untuk bikin Alasannya. challenge bakar logo Persebaya di Malang itu gimana? Itu kan pas waktu itu saya kan juga ngobrol sama Bapak Sudarmaji, media officer Arema gitu ya. Terus ya nyeletuk aja ke pas nyeletuk juga saya pas bahas waktu itu tanya ke Pak Sudarmaji, Pak pilih Persib Bandung atau Persibaya gitu. Terus Pak Sudarmaji, aku pilih Persibaya gitu. Kenapa kok pilih Persibaya Pak? Dia jawab, ya memang kita banyak luka, banyak masa lalu yang kelam gitu dulu. Tapi saya yakin ke depannya Arema dan Aremania dan bonek mania bisa bersatu. Terus saya di hati saya batin nyeletuk gitu. Oh iya, ya Allah. Jadi mulai dari saya kecil itu ya Mas ya. Mulai dari kecil sampai sekarang kita itu cuma tahu sebagai Aremania itu Aremania musuhan sama bonek, Aremania musuhan sama bonek. Tapi kita sendiri tidak tahu, kita kan nggak pernah tawuran gitu, nggak pernah gini. Ya emang ada masa lalu tawuran gitu. Tapi teman-teman saya sampai saya gede segini, sampai saya sudah punya anak 2 gini Mas, itu nggak pernah yang namanya sampai tawuran. Ya memang kita di stadion memang change. Kita sampai nyanyi lagu bonek mania sampai gitu ya. Ya gitu itu rasis. Tapi ya ini demi Allah demi Rasulullah saya bilang dari hati, ini tuh cuma change ke
pas di dalam lapangan gitu loh. Pas di dalam lapangan. Jadi ya memang sebenarnya ini kalau dibilang salah, tapi inilah sepak bola. Ini sepak bola. Kita kalau di stadion ya gak apa-apa kalau menurut saya ya. Kalau teman-teman beda pendapat beda pendapat dari saya ya terserah monggo. Kalau ini pendapat pribadi saya sendiri, kalau saya di stadion ya wis kon gak apa elok-elok ono rek sampai jancuk-jancukan gak apa-apa. Tapi ndek jopo awak dhewe dulur. Gitu loh Mas. Lah sama juga pakai baju Persebaya, saya juga pakai baju Arema. Kayak dulur ya Mas ya. Tapi ndek stadion aku iso elok-elokan mbek sampean Mas. Jadi kita bisa saling nyanyi ya, nyanyi chance ya. Lepas dari stadion rivalitas iya selesai. Soalnya gitu kan kalau tanpa rivalitas mau jadi apa sepak bola kita? Gitu. Itulah bumbu-bumbunya ya. Gitu, Mas. ya. Terus saya itu kenapa ada idenya gitu? Lah aku mau menantang orang-orang Malang itu ya itu wis kan sebelumnya ada challenge yang bakar bendera Indonesia gitu ya. Wah, kok ya aku nggak nyoba kayak gini aja. Kan belum ada gitu. Ternyata ya responnya baik gitu loh. Baik meskipun ada satu orang yang dia juga kesel gitu loh. Aku aslinya ya Aremania Mas. Aku juga Aremania Mas Huran. Kenapa aku di sweeping juga gitu loh. Padahal aku Aremania sampai segitunya loh Mas. Gitu. Makanya aku ya terinspirasi dari bakar bendera Indonesia tak coba lah ngono iku jarine sik settingan Mas ya Allah gitu. Tapi emang kemarin nggak ada settingan ya? Nggak ada settingan ini kebetulan ada istri saya kan banyak settingan itu. Soalnya saya itu sama istri saya nggak bisa ngedit video gitu loh. Jadi kan berarti biasanya istrinya yang edit. Aku Yang edit juga. Ngedit, ngedit ngerekam juga gitu loh. Kan nggak ada settingan kan? nggak ada sama sekali teman-teman. Ya ini asli The Jack ini. Oh, Dari emang Jakarta. Mas satu asli mana? Saya asli Malang. Asli Malang ya. Malang Blimbing. Kalau mbaknya Jakarta. Oh, iya. Cek sama Arema. Oke, gitu loh. Jadi emang rivalitas itu ya tetap ada ya antara Bonek dan Arema tentang bagaimana kita flashback dulu itu ya kita tahu ya banyak konflik, banyak crash, tapi masa sampai sekarang kita mau seperti itu ya. Kalau ada rivalitas ya rivalitas yang cerdas, nggak usah saling sampai aksi tawuran, itu nggak perlu sih kayaknya kalau sekarang ya. Kalau Aremania di sana itu mandang Bonek itu seperti apa sih? Kalau Aremania sendiri mandang Bonek ya Mas ya. Ini sepantaranku aja Mas. Kalau aku nggak berbicara pentol-pentolanku secara dulu ya. Aku cuma ngobrol sepantaranku dari temenku yang mulai kecil suka Aremania sampai sama sekarang gitu loh. Memang mereka ya gak pernah gitu loh. Sampai tawuran sama Bonek tuh gak pernah. Tapi jelek-jelekan di media sosial gitu loh. Lah kamu itu nggak pernah tawuran sama Bonek, nggak pernah tawuran sama Aremania, kok di media sosial sampai jancuk-jancukan gitu, sampai kata-kata gitu, kan tuh malah menambah kesannya kita itu permusuhan abadi. Tapi ya Mas ya, kalau ya teman-teman saya banyak yang Bonek gitu ya, ya kita nggak apa-apa. Sampai kemarin tuh ya saya pinjam bajunya yang Persebaya itu kan nggak ada apa-apa. Jadi wis kita ya emang kalau saling ketemu ya wis kon iki Bonek kon iki ngene jancuk gitu kan. Tapi ya wis gak apa itu ciri khas Malangan loh. Ciri khas Malangan. Jadi ya, sama kalau di sini ya jancuk-jancuk itu wis kayak biasa. Itu gitu. Malah menambah keakraban sih. Cuman ya harus tahu porsinya. Kata-kata jancuk itu dipakai saat apa itu harus tahu ya. Gitu kalau sih. kita emosi bilangi kan ya dia suka emosi, tapi kalau kata jancuk pas kita senyum-senyum wong jancuk itu lo nyapa Mas. Ya iku lo nyapa jancuk. Jadi kalau sepertemanan saya kalau menilai Bonek sendiri itu ya Mas ya, persatuannya itu kuat itu. Persatuannya kuat, terus persaudaraannya juga kuat, di stadion pun juga kompak gitu. Kalau Aremania yang zaman dulu
emang kalau ke stadion memang kompak selalu, nggak meskipun timnya bukan tim rival itu mesti yang datang stadion penuh, tapi sekarang menginjak ke tahun ini udah animonya itu udah berkurangnya terus kita sekarang sedang ditimpa dualisme dan Aremania ini saling sama-sama Aremania itu saling ejek-ejekan ya Allah. Karena kubu gitu loh. kubu Arema Indonesia dan Arema FC Sampai itu ya. anak-anak ya wis teman-temanku yang Aremania itu sampai iki lho. Bonek iki iso ndadekno Persebaya jadi 2 jadi 1. Apa dia gak iso? Makanya kita kiblatnya apa, Mas? Teman-teman ini kiblatnya ke apa? Ke bonek mania ini loh. Persatuannya dia kan bisa nyatuin Persibaya jadi satu. Kenapa Itu kita nggak bisa? Perjuangan dari arek-arek bonek itu nggak lepas hanya di lokal ya, dalam artian demo di dalam kota. Mereka juga membawa ke Bandung, konferensi di Bandung, terus sampai ke Jakarta juga, sampai ke kantor PSSI. Karena ya itu keinginan bonek kuat untuk mengembalikan Persebaya yang asli ya. Karena yang dulu kan memang karena ada degradasi, kemudian konflik itu akhirnya muncullah dualisme itu. Gitu sih. Oke Lor, untuk apa? Masnya ini sendiri kenal Yuli Sumpil kan? Kenal. Lah pernah nggak mau ke Yuli Sumpil gitu sowan atau? Iya, ya baru-baru ini Mas. Mungkin yang ya banyak yang belum tahu ya, karena saya sudah ya saya polisi Mas, kerjaan utama saya polisi. Saya tahu mulai dari 2007 saya melakukan pengamanan ya, terutama pertandingan yang mempertemukan Arema dengan Persebaya. Iya. Wah itu memang penjagaan itu ekstra ya. Karena apa? Zaman dulu kan masih banyak sweeping ya, sampai yang di Gresik itu pernah meninggal gitu, sampai banyak korban lah dulu. Cuman masa kita harus seperti itu terus? Nggak bisa seperti itu. Jadi kalau kita rivalitas ya, ini komentar saya pribadi ya. Iya. Rivalitas itu nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman jangan sampai ada gesekan, jangan sampai menimbulkan korban. Ya namanya sepak bola, tentang supporter rival itu memang sudah bumbunya ya. Cuma ya itu tadi, jangan sampai ada pertikaian yang menyebabkan korban luka ataupun korban meninggal ya. Karena namanya peribahasa ya, namanya pertengkaran itu kalah jadi abu, menang jadi arang. nggak ada sama-sama ruginya gitu loh. Tuh. Kalau aku sih gitu. Mas, di tangan sih Mas. Monggo Mas. Iki aku bukan rasis loh ya. Engko disuguhi gedang diwara rasis. Iya. Soalnya ono enek ngomong gedang ya gedang, Pak. Diminum dulu, Pak ya. Monggo, Pak. Santai sih. Oke, Lur, kita lanjutkan. Ya, saya juga sempat Mas menanyakan ke beberapa dirijen bonek ya. Saya undang ke sini, saya tanyakan mau nggak mereka itu damai sama Arema. Jawaban mereka itu mengerucut mau sebenarnya. Cuman namanya perdamaian supporter itu nggak bisa dipaksakan. Dulu pernah Polda Jatim ya mengundang perwakilan dari bonek, perwakilan dari Arema untuk menandatangani fakta perdamaian. Tapi apa yang terjadi sekarang kan masih belum bisa kan satu stadion ya. Ya namanya perdamaian itu nggak bisa dipaksakan Mas. Oleh siapapun nggak bisa. Cuma nanti waktu yang akan menjawabnya gitu loh. Seiringnya jalan pasti. Nah, bonek juga pernah berseteru dengan Lamongan, pernah berseteru dengan Solo. Tapi sekarang wah bisa satu stadion, bisa saling saling menyapa, saling merangkul. Wah itu keren sih. Cuma ya itu tadi, untuk sama Arema mungkin karena sejarah panjang konfliknya itu masih sulit untuk dihapus. Ya masih sampai sekarang masih belum bisa damai kalau saya bilang ya.
Kalau menurut Mas tuh piye? Kalau kalau dulu kan tanda tangan itu sekitar tahun 2008 2009 kan gitu ya. Ya, Itu tanda itu tangan. yang datang itu kalau nggak salah perwakilan dari Arema Indonesia. Ya dulu emang namanya Arema Indonesia kan sekarang memang ya terpecah karena dualisme. Nah, dualisme ini karena apa? Karena pemimpinnya sendiri, karena liganya juga kita waktu itu juga berantakan ya Mas ya. Ya. Jadi komentar saya masalah antara Aremania dan bonek mania bisa bersatu enggak gitu. Nah, Gitu Mas ya. iya. Kalau menurut saya ya bisa gitu loh. Saya. Ha. Langkahnya dari apa ya? Dari langkah kecil gini loh. Sampai pakai baju bonek gitu, saya Persebaya gini, kalau kita nggak apa-apa kan. Nah, langkahnya dari apa? Dari mengurangi istilahnya. Kalau nggak bisa menghilangkan, mengurangi lagu rasis gitu itu. Ya terus terang juga. Keluar-keluar saling ejek di medsos itu. Kalau di medsos kan kita nggak tahu orangnya itu yang mana. Betul. Banyakan netizen kan ya seperti itulah. Di belakang dia Netizen keluar-keluar. hanya mengomentari. Komen, bisanya komen-komen provokatif itu. Iya. Gitu. Tapi nggak tahu kenyataannya kan Kenyataannya. bagaimana. Tapi kenyataannya baik-baik saja kan. Jadi Mas Sortu ini kesini untuk silaturahmi Lur. Nah, sebagai pribadi ya saya nggak mungkin menolak kan, tujuannya baik ya saya terima di sini. Dari begini kan bisa menambah kedamaian Aremania dan bonek mania. Meskipun itu mustahil, tapi tetap optimis aku. Gitu loh. Toh kita meskipun di luar sana ya, dulur-dulurku juga banyak Surabaya tuh juga kita ya bisa ngobrol bareng. Gitu. Iya, teman-teman saya di Malang juga banyak. Saudara mertua saya juga asli Batu Malang. Ya namanya persaudaraan ya. Indonesia kan memang banyak suku, banyak adat, budaya, tapi tetap Bhinneka Tunggal Ika. Cuman kalau misalkan lagi ada pertandingan, ya harus bisa membedakan Lur antara supporter dengan warga biasa ya, antara supporter dengan plat kendaraan itu kan berbeda gitu loh. Iya. Jadi harus pinter-pinter lah ya. Soalnya yang nggak tahu sepak bola pun jadi korban. Soalnya kenapa dia ada yang plat L, plat N, padahal dia nggak ngerti sepak bola mas. Opo sampai digepuk-gepuk ya arek padahal nggak ngerti bal-balan. Akhirnya sing keluarga itu melapor ke polisi gini padahal dia nggak tahu sepak bola pak. Gitu loh, kok kenapa? Terus gitu mas. Pas aku lihat timnas sepak bola di Sidoarjo kan Sidoarjo home base-nya kan mayoritas kan bonek mania. Lah kita pas pakai lambang Garuda di dada loh, bisa jadi stadion. Bisa, satu Kenapa harus stadion kita bisa. dibedakan warna dan warna gitu? Lencene gara-gara warna biru ambek warna hijau awak dhewe permusuhan wis dilangno ae wis warna kabeh iku wis. Digaya abang ambek merah putih kabeh. Pas mendukung Persebaya, pas mendukung Aremania wis kita gawe Indonesia wis awak dhewe iso damai. Toh kita juga masih berpijak di tanah yang sama. Iki yo negara dhewe Indonesia. Indonesia iki dibangun kayak persatuan. Iya kan, Mas? Bangsa pahlawan-pahlawan kita sadurunge persatuan gitu loh. Makanya Bung Karno sendiri kan ngomong pernah bilang musuh saya ini kecil soalnya melawan penjajah, sedangkan di masa-masa mendatang musuh kalian tuh saudara sendiri. Yo ketadian yo iki wis Aremania mbek bonek mania. Masa sampean jujur ya pribadi, sampean sampai mati gelem nggak ndelok Aremania ambek bonek mania tetep dongkol-dongkolan jujur. Kalau Ayo. secara pribadi ya, saya itu malah pengen bagaimana nanti euforia itu bisa satu stadion gitu loh, antara bonek dan Arema. Wah itu pasti momen yang luar biasa ya, yang sebenarnya ditunggu oleh para pecinta sepak bola sih di tanah air. Ya kita harap nggak ada lagi lah namanya korban-korban dalam persepak bolaan ya, terutama di lokal klub ini. Kita dukung lokal klub masing-masing, tapi dengan cerdas, dengan tetap humanis ya, menjunjung tinggi kemanusiaan. Masnya kalau lihat di channel saya ke yang di Malaysia itu. Ya di Malaysia itu. Nah, itu timnas yang main. Timnas yang main. Pas timnas Itu yang main. di situ ada dari Arema, bonek, kemudian dari The Jack, Viking, kemudian supporter yang lain itu jadi satu mereka. Jadi satu. Meskipun mereka ya masih banyak yang membawa kostum lokal klub mereka, tapi mereka di sana
untuk mendukung timnas gitu loh. Iya. Jadi nggak ada yang namanya ketemu langsung tawuran deh. Malah mereka rangkul-rangkulan di sana. Itu menunjukkan apa sih? Kalau misalkan kita mendukung timnas, itu kita lupakan ego lokal masing-masing ya, untuk mendukung timnas melawan negara lain. Kalau susahnya kalau home away lokal itu loh. Ya, masih egonya masing-masing itu masih keras. Tapi sekarang asal masnya tahu, bonek sekarang lebih dewasa loh mas. Karena ya dirijennya, kemudian dari leader-leadernya, tuek-tuekane bonek, itu sudah memberikan edukasi yang penting bagaimana menjadi supporter yang cerdas. Rivalitas itu memang ada, cuman jangan sampai permusuhan, sampai pertikaian, sampai meninggal, itu sudah nggak perlu ya. Bahkan kemarin yang waktu ada konflik di Malang yang viral tentang apa itu sweeping plat itu loh. Lah ya itu sweeping plat L sampai jualan stiker itu. Bener. Itu kemudian bonek memilih gagasan, wah ini kok kayak gini viral ini plat L di sweeping di Malang. Yes, kita lakukan, ada dari Tribun Kidul itu membagikan bunga mawar mas kepada plat N. Jadi sweeping untuk diberikan bunga mawar gitu. Bukan malah dihancurkan. Jadi mereka juga banyak yang respect sih, yang dari warga Malang, kemudian dari yang pakai kendaraan plat N itu respect sih, karena kejadian seperti itu. Ya kita harap aksi-aksi seperti itulah yang harusnya itu di blow up, agar rivalitas itu bukan berarti untuk permusuhan, untuk pertikaian, tapi rivalitas juga tetap menjaga kemanusiaan yang lebih utama. Iya sih. Iya. Padahal itu bunganya juga bunga belinya dari Malang juga kan. Oh. Ini masnya tahu ini aksesoris ini. Ini kayak Persebaya, kayak Pak Asrul gitu. Persebaya tapi beli di Malang, yang buat orang Malang ini. Istri saya yang pesen itu dari Malang, orang Malang yang bikin. Jadi ya kita bisa membedakan lah antara supporter, kemudian pedagang, kemudian orang umum. Gitu. Mungkin masnya punya pertanyaan, monggo. Pertanyaan ke sampean. Ya, ini aku. Soalnya kan teman-temanku ini sekarang kiblatnya sih ke bonek mania. Soalnya situasi di Malang sendiri antara Aremania ini udah saling nggak percaya gitu loh. Ada Arema Indonesia, ada Arema ini juga lah. Dan komunitas MMGA Make Malang Great Again. Jadi kalau akhir-akhir ini sampean ke Malang itu kan mesti ada bannernya sih Yayasan Arema, Satu Arema gitu ya. Mereka memang benar-benar tulus pengen menyatukan Arema menjadi satu lagi. Biar kenapa? Biar anak-anak ini biar ke stadion lagi, biar kompak lagi, biar persaudaraan ada lagi, tercipta kayak dulu. Terus Aremania dan Aremanita juga saling percaya. Terus koreografi juga ditimbulkan kayak dulu lagi. Kan animonya sekarang berkurang gara-gara dualisme ini. Jadi jadi dari awal ya Mas ya, kan sampean bilang aku harus bertanya apa sampean ya. Ini sebenarnya aku juga datang ke sini juga mau tanya ke sampean juga udah lama kan jadi bonek mania juga. Jadi di Malang ini saya dan teman-teman saya ya terserah kalau yang menyaksikan ini kurang setuju dengan saya, tapi teman-teman saya sekarang sedang berkiblat ke bonek mania. Ya, soalnya kita sedang menghadapi dualisme ini, makanya ada kalau sampean ke Malang kan ada itu banner Yayasan Arema, Satu Arema. Pernah nggak akhir-akhir ini ke Malang sampean? Kalau pandemi ini belum sih, cuma waktu Agustus itu ulang tahunnya Arema itu
banyak juga sih, banner-banner yang ada juga. Tapi ini udah enggak anime ulang tahun Mas, tapi kita lebih tentang perjuangan itu ya, tentang mempersatukan. menggerakkan, mempersatukan dualisme ini jadi satu gitu loh. Makanya di komunitas MMKA ini emang benar-benar tulus pengen Arema tetap eksis tapi hanya satu, dan arek-arek Malang itu gak antar ribut lah. Sekarang sama-sama Aremanya juga pisu-pisuan istilah, Iya. caci-cacian, tapi hanya di media sosial lah. Kalau kita ketemu ya wis biasa gitu lah. Nah, saya mau tanyakan apa sih resepnya bonekannya dulu sehingga bisa dualisme Persebaya ini bisa teratasi jadi satu. Resepnya itu apa? Karena kan udah lama juga ya bonekannya ini. Kalau melihat bonek ya, jadi bonek itu punya terutama pentolan-pentolannya bonek ini, dirijennya, kemudian tuan-tuan bonek itu punya visi yang kuat Visi. untuk mengembalikan Persebaya yang asli untuk kembali lagi dan mengakhiri dualisme, mulai dari aksi turun ke jalan. Turun ke jalan itu bukan hanya di Surabaya ya, jadi bukan hanya di konferensi PSSI saat di Surabaya saja, tapi mereka bergerak ke Jakarta, ke Bandung, ngerutuk sampai ke sana gitu loh, saking niatnya. Dulu juga seperti itu, Bonek juga ada buku Persebaya yang 1927, kemudian ada Persebaya yang satunya itu ya, itu juga sempat konflik. Tapi mereka kemudian meninggalkan ego masing-masing untuk kebaikan Persebaya nantinya ke depan. Jadi benar-benar keinginan kuat itu Mas, dari arek-arek Bonek yang mau berjuang turun ke jalan. Kemudian bukan hanya itu ya, jadi dari manajemennya juga di balik meja juga melakukan hal yang sama untuk memperjuangkan Persebaya yang asli. Jadi bukan hanya supporter, tapi manajemen juga harus mau untuk mengurusi ini supaya konflik bisa segera berakhir. Ya, kita mengucapkan banyak terima kasih ya kepada teman-teman bonek yang mau bergerak meluangkan waktunya untuk berjuang mengakhiri dualisme, terutama tuan-tuan bonek yang mampu menggerakkan bonek. Ya tentu dirijennya, kemudian yang disegani di bonek itu tuan-tuan senior-senior bonek. Jadi dari pentol-pentolannya dulu untuk menggerakkan ini supporternya agar tetap mau turun ke jalan untuk menyatukan Persebaya ini. Kompaknya, persatuannya kan Mas ya. Ya, ini yang sedang kita perjuangkan untuk persatuan dan kekompakan kita. Sampai dirijen kita ya, amin saya Mas Yuli Sumpit itu juga langsung ke Jakarta juga loh ini ya. Mungkin teman-teman ini belum tahu, tapi Mas Yuli ini bukan diam saja, tapi juga dia berperang untuk melawan dualisme ini. Ya dia sampai itu ya kemarin yang sampai ke Jakarta juga yang turun ke jalan kan banyak yang menanyakan mana itu. Tapi ya Mas Yuli juga ke Jakarta gitu, makanya ya Mas Yuli ini kalau dibilang katanya gak berjuang, tapi dia itu berjuang buat Arema gitu. Mungkin itu. Oke dulur, itu saja ya silaturahmi dari Mas Restu ke sini. Bukan berarti saya nerima Arema kemudian damai, enggak ya, karena ini adalah bentuk silaturahmi ke rumah saya terima. Semoga menjadi pembelajaran dan edukasi buat kita semua ya. Kalau rivalitas itu sudah 2 kali 45 menit di lapangan, setelah itu jangan ada pertikaian. Oke, itu Mas ya? Iya, mungkin ada yang pesan buat nawak semua. Dari saya. Nawak, iya. Buat Arema, ya pesan saya, kita juga sering ke Malang untuk rekreasi ya, refreshing ya. Kalau Arek Malang juga kadang sering ke Surabaya untuk nge-mall. Ya kita jangan sampai ada sweeping, jangan sampai ada rasisme
kita jalankan rivalitas ini dengan penuh kedamaian. Rivalitas boleh, damai tetap nomor satu. Ya. Pesan dari saya juga ya Mas. Ya Allah. Rek, lek awakmu kabeh, ya aku tahu ini wis ngerti basa Jawa ya Mas ya. Iya. Rek lek awakmu gak iso menghilangkan rivalitas, gak iso damai yo. Gak iso damai antara Bonek-Mania dan Aremania, gak iso damai. Ojo nambah-nambahi di media sosial. Lek kon gak ngerti sejarah sing biyen-biyen, ojo tambah ditambah-tambahi. Wis cukup teko awak dhewe tok. Soalnya awak dhewe supporter sing cerdas Rek. Wis sampai kapan ini? Wis cukup, itu wis luka di masa lalu, wis cukup, ojo ditambah-tambahi di media sosial. Gembel sing dibagi embel-embel gini wis cukup Rek. Saiki wis wayahe kita mengurangi itu agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Betul. Karena kita hidup bukan untuk diri sendiri ya. Kita hidup juga punya keluarga, punya ibu, bapak, anak. Nanti kalau gara-gara tawuran kita meninggal, yang kasihan siapa? Ya tentu keluarganya ya, yang menyesal. Gitu. Yang nggak tahu sepak bola mungkin mau berpesan ini. Istri nggak tahu sepak bola. Makanya saya diem aja. Gak tahu apa-apa. Pesannya apa buat warga Malang dan Surabaya nih? Pokoknya pesannya untuk Ini dicek asli nih Mas. Oh, ini cek ya. untuk Arema dan Persebaya ya berjalannya seiring waktu, insya Allah. Aku sih pengennya berdamai gitu kalau emang benar-benar emang nggak bisa, tapi berjalannya waktu insya Allah. Kalau ada niatan ya, ya. atas izin Allah ya. Yang penting ada niat, Ya, Allah tadi niat dari Allah pasti hati. mudahkan. Nah, Yang penting ada niat dulu. betul. Kalau ada niat, Ah. ya nggak apa-apa, mungkin teman-teman ada yang guyu aku ya nggak apa-apa. Ya, tapi ya aku ya berpahala gini ya. Udah Mas, cukup dari saya. Oke. Ya wes kayak gitu dulur. Sampai di sini aja. Salam satu nyali. Wani. Wani. Salam satu jiwa untuk Indonesia. Oke. Salam lain dulu. Jangan lupa kalau kalian ingin tahu channelnya Mas Sortu ini, kalian bisa search di YouTube Sortu Family. Nanti akan keluar channelnya Mas Sortu. Oke. Ya wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.